Nama saya Joko Perwadi, usia 59 tahun. Aktivitas saya sehari-hari sekarang ini sebagai ketua di kepengurusan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri yang beralamatkan di kilometer 7 Jalan Parangtritis, Cabean, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Aktivitas yang dilakukan oleh yayasan tidak terlepas dari tujuan didirikannya yayasan ini, yaitu dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang keagamaan. Namun titik berat karena di yayasan ini mayoritas adalah teman-teman penyandang difabel, maka kegiatan utama yang dilaksanakan adalah kita mengupayakan untuk membuat produk-produk utamanya dari kayu yang ini hasilnya bisa dijual untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari teman-teman difabel. Kalau item produk di sini memang relatif cukup banyak ya, hampir 150-an lebih itu sesuai katalog yang ada di kami. Tetapi diamati ternyata banyak produk yang terlalu lama numpuk di gudang. Nah, akhirnya ke depan ini kita akan fokuskan pada alat peraga edukasi yang memang ini sangat dibutuhkan oleh pengguna. Jadi mungkin ya barangkali 20 atau sampai 30 produk itu yang akan coba kita laksanakan. Nah, untuk pengguna, kalau disampaikan tadi pengguna, memang kita rumuskan itu adalah yang pertama utamanya itulah anak-anak usia dini atau katakanlah mereka yang sedang menempuh pendidikan di anak usia dini. Karena memang produk yang kami hasilkan, alat peraga edukasi ini untuk mereka. Nah, kemudian juga kepada para guru yang menangani pendidikan usia dini ini. Nah, setelah itu barangkali sebagai souvenir, mungkin sebagai sampingannya, karena tidak jarang juga di showroom kami ini ada tamu dari turis mancanegara yang dia mencari souvenir untuk sebagai oleh-oleh atau mungkin sebagai hadiah untuk siapa begitu ya. Kalau harga produk sebetulnya tidak terlalu mahal ya. Range paling tinggi paling kami tidak sampai 200.000, kemudian paling rendah ya sekitar 40.000 itu ada. Namun rupanya di dalam pemasaran ini ternyata ada juga produk yang kurang lebih sama, dia bisa menjual lebih murah dari kami. Ini merupakan tantangan tersendiri, bagaimana apakah tidak bisa ada semacam bukannya persaingan harga, tapi ada standarisasi harga, sehingga dimanapun misalnya seperti produk ya sepeda motor dijual di kota Jogja juga sekian, di Solo juga sekian, atau di mana tempat juga kurang lebih sama. Ya, kalau kendala saya kira dimanapun itu ada, cuma ketika komunikasi itu terhenti, kendala itu baru akan muncul. Tetapi sejauh komunikasi itu lancar, maksudnya adalah kalau memang ada kesulitan itu segera dicarikan solusi, ini bisa meminimalisir mungkin kendala-kendala yang ada. Dan sejauh ini memang fungsi controlling dari pimpinan sangat
dibutuhkan. Kalau pimpinan tidak mau tahu, ya saya kira mungkin sampai staf bawah pun tidak akan mau tahu. Memang untuk teman-teman yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini adalah sebagian besar, hampir ya 99% adalah teman-teman penyandang difabel. Tidak bisa kita menuntut mereka teman-teman ini seperti teman-teman yang tidak mengalami kecacatan. Tapi saya optimis dengan suasana kerja yang riang, dengan suasana kerja yang gembira, ternyata mereka juga bisa menghasilkan produk-produk yang tidak kalah mutunya dengan produk yang dihasilkan oleh mereka yang tidak mengalami kecacatan. Nah, cuma mungkin soal kuantitas itu akan lain bila itu dikerjakan oleh mereka yang tidak mengalami kecacatan. Ya, mungkin ini pengalaman lebih ke sekali ya, ke pribadi ya. Memang saya sudah sampai ke mungkin tidak hanya simpati, tapi betul-betul sudah timbul empati kepada mereka, sehingga saya merasakan apa yang dia rasakan itu merupakan perasaan saya juga. Karena sebetulnya saya dengan para pengawas atau pembina, saya hanya akan membantu di sini selama 6 bulan. Tapi setelah saya bergaul, makin lama makin kesini, saya merupakan bagian dari mereka. Sehingga keputusan yang tadinya saya hanya 6 bulan, yang manakala saya masih dibutuhkan, saya akan membantu di sini. Saya kira itu pendapat yang benar juga ya. Karena utamanya teman-teman di sini, ketika saya tanya, memang mereka mau bekerja, mau membanting tulang, karena mereka merasa saya ini mampu sebetulnya. Hanya kadang-kadang kesempatanlah yang tidak diberikan. Nah, makanya mereka juga merasa di sini itu komunitas yang istilahnya bisa untuk menemukan jati diri mereka gitu. Karena kalau di tempat lain barangkali akan kesulitan karena butuh ya akses yang bisa mereka gunakan. Nah, di yayasan ini akses itu tersedia dan mereka memanfaatkan akses itu dengan baik. Untuk rekan-rekan difabel, saya berpesan jangan mempunyai perasaan rendah diri atau minder, karena kesempatan sebetulnya ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengupayakan kesempatan itu. Ya, kalau mungkin belum datang, jangan sampai terus patah semangat. Pertama itu, kemudian bagi barangkali orang tua yang anaknya itu difabel, jangan malu untuk istilahnya memberikan mereka bekal supaya bisa hidup mandiri nantinya. Disabilitas bisa mandiri.